nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama Kak Andias pada saat pagi hari ini. Mari kita langsung saja membuka Alkitab kita di 1 Korintus pasal 13 ayat yang keempat sampai ayat yang ke-7. 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Adik-adik, kita bersyukur kalau kita masih boleh ada sampai sekarang ini. Itu semua karena pertolongan Tuhan, semua karena kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan di setiap kehidupan kita, baik dalam kehidupan Kak Andias dan kehidupan adik-adik semuanya. Nah, adik-adik, renungan kita pada saat pagi hari ini yaitu kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan tentang kasih. Ya, di mana kasih ini merupakan salah satu sifat yang harus kita miliki, dan itu merupakan salah satu hal yang ada di dalam kehidupan Kak Andias dan dalam kehidupan adik-adik semuanya. Karena kasih ini merupakan salah satu sifat dari Allah kita, Allah yang kita sembah, yaitu Yesus Kristus. Tuhan Yesus telah mengajarkan kita tentang kasih, dan kita juga sebagai anak-anaknya harus melakukan hal yang demikian, yaitu melakukan kasih. Tadi Kak Andias sudah bacakan, kasih itu adalah sabar, ya. Dan Kak Andias percaya bahwa adik-adik semua juga memiliki kasih yang daripada Tuhan Yesus, yaitu adik-adik adalah orang-orang yang sabar. Selanjutnya adik-adik, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Nah, adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus Kristus, di sini Tuhan Yesus mengajarkan kita bahwa kasih itu tidak memegahkan diri, bahkan tidak pernah sombong. Kenapa adik-adik? Kita ini hanya manusia biasa, dan kita ini tidak mempunyai apa-apa, dan segala sesuatu yang kita punya itu, yang kita miliki, itu bukan dari kita, tapi itu pemberian daripada Tuhan kepada kita anak-anaknya. Makanya dalam kehidupan kita ini tidak ada yang perlu kita sombongkan, karena segala sesuatunya Tuhan yang berikan kepada kita semua. Nah, selanjutnya adik bahwa kasih itu adalah ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Nah, adik-adik, ini sangat penting untuk kita renungkan adik-adik, bahwa kasih itu adalah tidak melakukan yang tidak sopan, ya, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, yaitu tidak egois. Nah, ini adalah salah satu yang harus kita lawan adik-adik. Nah, kan terkadang kita sebagai manusia biasa ini rasa keegoisan yang masih ada di dalam kehidupan kita, baik dalam kehidupan Kak Andias maupun dalam kehidupan adik-adik semuanya. Tapi di sini adik-adik, mari kita belajar untuk pelan-pelan mengikis rasa egois itu. Nah, terus adik-adik bahwa kasih itu adalah tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Nah, ini salah satu yang penting adik-adik yang harus kita pikirkan, bahwa kasih itu adalah tidak pernah menyimpan kesalahan orang lain atau tidak dendam, ya. Misalnya ada teman yang buat kita sakit hati, membuat kita tersinggung, mungkin karena perkataan, mungkin karena sikap, tindakan atau lain sebagainya. Nah, di sini adik-adik kita diajarkan untuk menerapkan yang namanya kasih, ya, dimana kita harus belajar untuk mengampuni, belajar untuk memaafkan, mengikhlaskan semuanya, sehingga semua hal-hal yang demikian itu nanti tidak tersimpan dalam hati kita, ya. Jadi di sini adik-adik, ya, kita belajar untuk mengampuni orang lain, juga memaafkan setiap kesalahan-kesalahan orang lain kepada kita, baik itu kesalahan-kesalahan dari teman, dari orang tua, mungkin juga dari bapak ibu guru, mungkin tak sengaja perkataan-perkataan atau didikan-didikan, nasihat-nasihat dari bapak ibu gurumu, dari orang tuamu, membuat adik-adik sakit hati,
membuat adik-adik tersinggung, membuat adik-adik menjadi marah, kesal, dan lain sebagainya. Nah, di sini adik-adik diajarkan untuk berbuat kasih, yaitu jangan menyimpan kesalahan-kesalahan orang lain, bahkan jangan menyimpan dendam, ya. Karena Tuhan Yesus telah mengajarkan kita untuk berbuat kasih. Nah, terus selanjutnya adik-adik bahwa kasih ini yaitu dia bersukacita pada kebenaran, tetapi sebaliknya kasih ini tidak bersukacita karena ketidakadilan. Dia bersukacita kalau benar. Artinya adik-adik, dalam kehidupan kita ini bersukacita ketika kita melihat orang lain itu benar, ketika kita melihat orang lain itu sukses, ketika kita melihat teman kita semakin hari semakin maju di dalam Tuhan. Itulah yang namanya kasih, berarti kita mendukung dia untuk tetap semakin berhasil. Tapi sebaliknya adik-adik, ketika kita melihat teman kita yang berbuat suatu kesalahan, jangan kita menertawakan hal demikian. Bahkan jangan kita bangga kalau kita melihat teman-teman yang lagi berbuat salah, yang melenceng dari aturan-aturan yang telah dibuat di sekolah. Justru dalam hal itu kita mengingatkan teman kita untuk kembali kepada hal yang baik. Jadi di sini adik-adik, pada saat pagi hari ini kita belajar bersama-sama untuk kembali membangun kasih baik dalam diri kita sendiri, kepada orang lain, dan kepada orang-orang yang kita temui. Karena Tuhan Yesus telah menjadi teladan bagi Candias maupun kepada adik-adik semua untuk selalu berbuat kasih. Ya, di sini katakan tadi bahwa kasih itu tidak pernah cemburu, kasih itu bukan pemarah, kasih itu bukan tidak menyimpan dendam atau tidak menyimpan kesalahan orang lain, tetapi kasih itu adalah selalu sabar adik-adik. Jadi di sini adik-adik pasti bisa belajar tentang kasih ini. Di renungan yang sangat singkat ini adik-adik, kalau boleh menjadi berkat, menjadi penuntun bagi kehidupan kita, baik dalam kehidupan Candias maupun dalam kehidupan adik-adik semuanya. Tetap semangat untuk belajar dan juga tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua adik-adik. Shalom. Jingle bell